Pejabat publik dan lembaga negara menjadikan gempa Cianjur sebagai ajang pencitraan. Badan yang berwenang justru terseok-seok dalam menangani bencana. Saya Nana Rizky dan inilah Opini Tempo. Bagi para politikus, pejabat publik dan lembaga negara di Republik ini, bencana tak melulu menyangkut soal tragedi. Mendapat sorotan luas dari khalayak, musibah justru menjadi ajang aji mumpung bagi mereka untuk memoles citra. Gelagat itu tampak setelah gempa bermagnitudo 5,6 meluluh lantakan Cianjur, Jawa Barat pada 21 November 2022 lalu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sejumlah menteri berbondong-bondong melawat ke lokasi bencana gempa Cianjur. Sebagian dari mereka menyerahkan sejumlah logistik, membuat konten di kamp pengungsi, lalu mengunggahnya ke media sosial. Ada juga pejabat yang terkesan menyepelekan bencana. Hal itu misalnya dipertontonkan Wakil Ketua Komisi Infrastruktur DPR Robert Rowe. Politikus Partai Nasdem itu justru tertawa ketika pejabat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersembunyi di kolong meja saat lindu yang berpusat di arah barat daya kota Cianjur tersebut menggoyang Jakarta. Perlengkapan peralatan Basarnas, gempa. Ini BMKG bikin gempa ini. Penyakit tersebut bahkan telah merasuki partai politik dan lembaga negara seperti Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara. Agar terlihat responsif dan solider terhadap korban lindu, mereka bahkan memasang spanduk-spanduk raksasa di lokasi musibah. Mereka juga sangat gencar dalam membuat konten dan menyebarkannya di media sosial secara masif. Penanganan bencana memang sudah selayaknya melibatkan berbagai pihak. Namun para politikus, pejabat, dan aparat seharusnya bergerak atas nama kemanusiaan. Sungguh memalukan, sekaligus menyedihkan, bila ada politikus atau pejabat yang menjadikan musibah sebagai kesempatan memoles dan mencatut diri di hadapan rakyat. Dalam situasi bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan pihak yang berwenang dan paling kompeten mengurusi masalah di lapangan. Jika lembaga lain akhirnya dilibatkan, mereka harus di bawah koordinasi BNPB dan BPBD. Yang kini terjadi di Cianjur, aksi tanggap darurat bencana masih terkesan sporadis dan tidak terkoordinasi. Banyak pihak, mulai dari perorangan, komunitas, partai politik, pejabat publik, dan juga institusi negara menyalurkan bantuan tanpa koordinasi dan perencanaan yang jelas. Akibatnya, bantuan-bantuan tersebut menumpuk di kantor-kantor pemerintahan dan tidak terdistribusi secara merata. Kegagapan para pejabat juga sebagian besar dari kita dalam menghadapi bencana alam tak terlepas dari minimnya pengetahuan dan keterampilan mengenai mitigasi bencana. Hidup di tengah cincin api Pasifik yang rawan diguncang lindu, kita umumnya tak pernah berlatih protokol perlindungan diri, apalagi membantu orang lain yang menjadi korban bencana. Menyalurkan logistik ke lokasi dampak gempa Cianjur bukan persoalan gampang. Petugas BNPB harus menghadapi jalan yang terputus akibat terkena lindu dan tanah longsor. Mereka juga berkejaran dengan waktu untuk mengevakuasi korban yang masih tertimbun di puing-puing bangunan. Karena itu, komunikasi dan koordinasi di lapangan menjadi keniscayaan. Politikus, pejabat, dan partai politik bagus saja bila ikut meringankan korban bencana alam. Namun mereka harus berhenti mengeksploitasi penderitaan korban demi mendongkrak citra. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.